Hari ini salah satu media yang terbesar di dunia adalah YouTube. Ingat, bagi kita yang suka menonton YouTube, nonton YouTube kadang-kadang dapat pahala, dan pula kadang-kadang menonton YouTube dapat neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hari ini kita buka satu video yang video itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tekan like atau istilah kita tekan subscribe. Bila video itu video maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah membantu video tersebut. Akhirnya apa? Kita membantu maksiat. Bila kita telah membantu maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dua tempat. Yang pertama Allah ciptakan surga, dan yang kedua Allah ciptakan neraka. Kedua tempat ini Allah sediakan bagi dua kelompok orang. Yang pertama, orang-orang yang mematuhi perintah Allah, dan yang kedua Allah sediakan bagi orang-orang yang melanggar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita seorang ingin masuk surga, tentu hal yang pertama yang harus kita ingat bahwa bagaimana jalan bagi kita untuk mendapatkan surga Allah. Tentu jalannya ialah dengan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebaliknya, bila kita ingin memasuki dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga punya jalan tersendiri. Apa jalannya? Dengan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan jalan bagi kita untuk masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu, coba kita pikirkan hari ini. Apakah kita hari ini ingin ke surga ataupun kita hari ini ingin ke neraka? Coba kita pikirkan. Tentu kita harus tahu surga itu bagaimana tempatnya dan pula neraka itu bagaimana tempatnya. Surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisul qudsi. Apa kata Rasul? A'adadtu li'ibadis salihin. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh tentang kenikmatan surga. Ma la 'ainan ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan yang ada di dalam surga tidak pernah terbayang di atas dunia ini. Tidak pernah kita melihat di dunia ini. Kita pernah melihat suatu tempat yang begitu indah, maka surga lebih daripada itu. Wala udhunan sami'at, dan telinga tidak pernah mendengar tentang kenikmatan surga. Begitu indahnya surga. Maka apapun yang pernah kita dengarkan di dunia ini yang diceritakan oleh orang-orang, maka surga itu lebih daripada apa yang diceritakan oleh orang tersebut. Wala khatara ala qalbil basharin, dan nikmat surga tidak pernah terbayang, tidak pernah tergores oleh hati setiap manusia. Apapun yang terbayang dalam hidup kita hari ini, sedang kita duduk terbayang begitu indahnya, begini, begitu. Surga lebih daripada itu. Maka nikmat surga begitu besar Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa surga begitu besarnya nikmat yang Allah sediakan. Sebaliknya, neraka Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuknya neraka? Bagaimana bentuk neraka? Bagaimana azab yang ada dalam neraka? Dan bagaimana panasnya api neraka? Hari ini kita ada api di dunia, yang api itu mungkin sebagian kecil daripada api neraka.
Yang sebagian kecil itu saja membuat kita tidak sanggup kita bertahan bila terkena api tersebut. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis mengatakan tentang begitu panasnya api neraka. Apa kata Rasul? Narukum hadhihi allati yukhidu ibni Adam juz'un min sab'ina juz'an min hurri jahannam. Bahwa sesungguhnya api kamu di dunia ini, api sekarang, api alati yang engkau pakai, yang dipakaikan oleh ibu anak Adam, itu satu bagian daripada 70 bagian dari panasnya api neraka. 70 bagian, sebagiannya dikasih ke dunia. Ternyata yang di dunia saja tidak sanggup kita tahan, apalagi di akhirat. Begitu besarnya, begitu sakitnya azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita sudah tahu neraka tempat kenikmatan, surga tempat kenikmatan, sedangkan neraka adalah tempat siksa. Maka di situ kita harus pikirkan, sekarang kita mau kemana? Mau ke surga ataupun ke neraka? Coba pikirkan oleh diri kita sendiri. Kalau kita mau ke surga, laksanakan apa yang diperintah Allah, kerjakan apa yang diperintah Allah, dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita ingin ke neraka, pilihan kita tinggalkan apa yang diperintah Allah, tinggalkan apa yang diperintah Allah, dan laksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku sekalian, setiap sesuatu yang kita kerjakan hari ini, maka malaikat akan mencatat semua apa yang kita kerjakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak suatu perkataan pun yang keluar daripada mulut kita kecuali di samping kita ada yang mencatatnya. Siapa? Malaikat. Maka karena itu kita pilih hari ini mau ke surga ataupun ke neraka, itu pilihan kita. Hari ini kita berkomunikasi dengan media. Kita sekarang berada di zaman media, di zaman internet, di zaman serba kecanggihan. Maka semakin maju dunia, semakin pula besar kemaksiatan yang akan terjadi di dunia. Hari ini salah satu media yang terbesar di dunia adalah YouTube. Ingat, bagi kita yang suka menonton YouTube, nonton YouTube kadang-kadang dapat pahala, dan pula kadang-kadang menonton YouTube dapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila hari ini kita buka satu video yang video itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tekan like atau istilah kita tekan subscribe. Bila video itu video maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah membantu video tersebut. Akhirnya apa? Kita membantu maksiat. Bila kita telah membantu maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberi balasan maksiat terhadap diri orang tersebut. Man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lah. Barang siapa yang membantu di atas maksiat, maka dia juga melaksanakan maksiat, musyarikat pada dosa. Allah berikan dosa bagi orang-orang yang membantu terhadap maksiat. Sebaliknya, bagi kita yang mempergunakan YouTube secara baik, ada video-video yang baik, kemudian kita like ataupun kita tambah dengan subscribe sebagai bantuan kita, maka Allah pun akan memberikan pahala yang cukup luar biasa. Maka karena itu, pergunakanlah media itu sesuai dengan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat
baik ataupun tidak ketika kita buka suatu YouTube, itu tergantung pada ilmu yang kita punya. Maka ingat, setiap apa yang kita laksanakan, maka malaikat akan mencatat setiap perkara yang kita laksanakan. Ma yalfidhu min qawlan illa ladaihi raqibun atid. Tidak sesuatu pun yang terucap daripada mulut kita kecuali para malaikat mencatat apa yang kita katakan. Kita mesti ingat bahwa kita manusia tidak terlepas daripada dosa. Kita manusia semua berdosa. Maka karena itu, ingat, kullu bani Adam khata'un. Tiap-tiap anak Adam itu punya dosa. Tidak ada orang yang bersih daripada dosa kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dianggap bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'i at-taubatu. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita insan yang dhaif, yang selalu banyak dosa dalam pandangan Allah. Kita tanamkan dalam hati kita untuk selalu membantu kebaikan. Kita tanamkan dalam hati kita untuk selalu mengajak orang kepada kebaikan. Maka anjuran saya, setiap ada video-video yang menebarkan kebaikan, haruslah ada kebaikan dirimu di situ. Bagaimana cara memberikan kebaikan di situ? Dengan cara kita beri semangat pada orang itu, kita komentar dengan komentar yang baik, kita like video tersebut, dan bila perlu kita subscribe sebagai tanda kasih sayang kita, tanda perjuangan kita kepada orang tersebut. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga saja apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dan apa yang kita dapati pada kesempatan yang mulia ini, Allah jadikan pahala bagi kita dan Allah tempatkan kita bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para alim-alim ulama yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku sekalian, mungkin cuma ini saja nasihat singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita bermunajah kepada Allah, moga Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.